Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Petau! Bertemu lagi kita. Uhui, asik. Tiada hari tanpa canda. Walaupun terkesan jayus, yang penting happy, my man. Maaf ya sebelumnya teman-teman, mungkin karena ya terlalu asik ya dengan dunianya saya, jadi saya lupa gitu. Iya, baru ngecek di YouTube gitu. Oh iya ya, saya udah lama tuh nggak bikin YouTube ya, udah lama nggak bikin video gitu kan. Tapi sebenarnya itu harusnya sebuah komitmen yang harus terus dilakukan ya kan. Asik, keterikatan lagi. Nggak lah, keterikatan itu kalau saya sih sekarang maknainya untuk membuat komitmen membuat video itu adalah untuk membantu, atau saya bilang membantu diri saya sendiri ya, membuka pintu sehingga saya bisa mendapatkan teman-teman yang punya frekuensi yang sama. Dan mungkin suatu hari nanti, suatu saat nanti kita bisa berkumpul rame-rame gitu yang sesama penikmat aroma, sesama orang-orang yang memang benar-benar mengapresiasi aroma Nusantara ya. Sehingga kita mungkin bisa kolaborasi energi kita, asik. Apapun yang digerakkan dengan passion itu pasti akan bertahan lama. Asik. Ini quote of the day nih, asik. Dan tapi memang benar, itu passion itu tuh kayak bahan bakar kita ya. Tanpa adanya bahan bakar itu ya tentunya ya kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Terlihat bergerak kemana-mana, loncat sana loncat sini, tapi pada akhirnya juga seperti jalan di tempat. Tapi kalau kita punya bahan bakar itu yang namanya passion, jatuh pun kita, terlihat jatuh pun kita, itu kita dalam diri kita tidak memaknainya itu sebagai sebuah kegagalan. Bos, sedap ya. Bahasanya tuh kok asik banget ya pagi-pagi ini ya. Ini saya mau ngebahas ini nih, Eling. Ini saya sudah lama sih sebenarnya ngebahas yang review Dupo Eling ya, Duponya Vibe Terapi kami. Jadi di Dupopedia itu ada 3 kelas ya. Mungkin ada teman-teman yang baru nyimak tuh video kami ya. Di Dupopedia itu punya 3 jenis utama dupa. Jadi ada Vibe Terapi ya. Terus kemudian ada dupa oles, terus kemudian ada dupa curah. Dan ini yang kelas ningratnya nih men. Sekarang ningrat. Eling. Jadi kita terkait dengan kesadaran ya. Gimana sih caranya, kalau ada orang yang bertanya gimana sih caranya menemukan passion ya, lo harus eling gitu kan. Sedap ya. Eling itu tuh bahasanya sederhana tapi mumet-mumet dikit tuh bagi orang yang tidak mau mempelajari dirinya sendiri gitu loh. Tidak mau masuk gitu loh, coba selalu menyelami apa sih yang terjadi di dalam dirinya. Asik. Mulai penasaran ya? Kita mulai simak ya ocehan saya sejam kemudian. Itu ya di belakang sudah mulai wanti-wanti nih Pak, kalau bisa ya. Setengah jam aja ya ngoceh. Tenang, 15 menit doang. 15 menit doang. Nah, ini Dupo Eling ini sebenarnya udah melalang buana dia, yang versinya 11 batang ya, versi bungkusan kecil. Nah, ini kebetulan nanti ada repeat ya, dan ada masukan juga beberapa. Jadi ternyata teman-teman tuh ternyata bukannya dia kompakan gitu satu-satu gitu loh, orang yang berbeda. Mesen dia kalau bisa Pak agak banyakan dikit gitu. Agak banyakan dikit ya. Yang porsi jumbonya Pak. Ini nih saya kasih yang versi jumbonya ya. Eling ini dia isinya 35 batang. Jadi 35 batang ini dia harga per batangnya sekitar ya 3.000-an ini ya. 3.000 per batang. Nah, teman-teman ini kalau pengen tahu nih isinya nih apa aja nih, dia dari bahannya gaharu, terus ada bunga kambojanya. Kami suling bunga kamboja itu, dan kemudian kami lapisi juga dengan yang namanya kemenyan ya. Dan ini dia bentukan dalamannya tuh seperti ini ya. Untuk dalaman seperti ini, dan dia ini diameternya 6 mili, terus kemudian panjangnya sekitar 28 cm. Dan ini hidupnya sekitar 2 jaman. Cuma dia kita coba bakar ya. Ini kalau teman-teman bilang saya begini kayaknya lebay gitu. Tapi memang kalau coba teman-teman melihat orang-orang yang bisa menikmati sesuatu itu memang gayanya beda-beda gitu, reaksinya beda-beda. Kita coba bakar ya. Apakah masih sama?
seperti formula pertama saya. Ini kan juga ada kaitan dengan kualitas ya. Nah ini kadang-kadang nih teman-teman yang bikin ini juga agak dagdikdugder dia, walaupun ini semua kita satu tim kan ya. Dagdikdugder kenapa? Nah, ini kalau udah ada begini, ini uji nyalinya di sini. Kita tes produknya tuh di sini, hehehe. Karena yang ngerti kualitasnya ada di sini. Bedanya yang alami itu memang pada saat kebakar dia lebih cepat. Ketika lebih cepat dia langsung nonjoknya ya. Nonjoknya tuh nonjok kayak santuy gitu ya kan, nggak terlalu nonjoknya dengan kekerasan. Jadi memang langsung dia ada Kambojanya des gitu, menyapa halus, terus menyapa dengan damai kemenyannya, dan gaharunya sebagai bass note-nya itu yang kayak pengiringnya kayak bum 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 bum, suara latar gitu guys ya. Tak terungkap dengan kata-kata ya, karena silent is sound of good ya katanya. It sounds of happiness. Jadi ada teman-teman yang punya karakter yang kalau sudah pas dengan frekuensinya, aromanya itu sudah pas dengan frekuensi yang dimiliki di frekuensi pribadi dia akan terdiam. Justru dia akan lebih suka berada di keheningan dirinya untuk bisa menikmati aromanya. Semuanya harmoni sekali ini nih. Dia ngobrolnya ini enak banget. Yang satu sopan ya, yang satu tegas, cukup tegas dia si Gaharu. Yang itu sopan, dia cukup sopan sebagai tamu ya. Saya melihat tamunya ini Kambojanya tamu dia, tapi tamunya itu enak gitu loh. Datang ke rumah orang itu ada kulunwunnya gitu ya, ada normanya. Jadi si tuan rumah pun asik gitu loh menyambut. Nah kita sebagai pihak ketiga ya kan, pihak keberapa kita, penontonnya gitu, enak gitu loh sebagai sang manon ya. Jadi kita memang benar-benar dielingkan sebagai sang manon, sang pemerhati ya. Pemerhati apa yang sedang terjadi. Kita dilatih untuk menjadi sang manon ya, yang memperhatikan apa yang sedang terjadi. Baik itu suka duka itu hanya label dari pikiran kita ya kan. Suka duka biarkan berlalu, dia akan datang dan pergi, dan itu tujuannya untuk mengembangkan kita, membesarkan kita. Dan semuanya bisa kita maknai dengan positif. Nah itu aja kuasa kita tuh, kita punya kekuatan gitu loh untuk bisa memaknai itu. Nah teman-teman, ada beberapa yang salah memaknai dalam kehidupannya. Yang terjadi adalah penyimpangan ya. Tapi memang itu seperti kayak karma ya, kayak pemutusan ikatan karma juga sih. Orang belum sampai dia ke tingkat kesadaran tertentu karena memang dia harus menjalani karma wasana. Karma wasana tuh hasil dari karma yang sudah dia lakukan gitu. Memang itu harus imbang gitu. Alam semesta itu imbang sekali, nggak ada yang berlebih dan nggak ada yang berkurang gitu. Semua pas ya, semua seimbang. Dan supaya kita harus harmoni. Untuk mencapai harmoni itu ya kita harus eling ya kan. Yes. Eling. Yes. Asik. Saya bisa merasakan vibrasi kebahagiaan di sini karena di samping memang bahan-bahannya memang keren ya, top markotop, cuy bargucuy. Jadi si pembuatnya juga perlu diluangkan hatinya dulu gitu, dirapikan dulu hatinya sehingga aroma yang akan tercipta di sini bisa menangkap vibrasi-vibrasi itu. Jadi vibrasi dupa itu nggak hanya sekedar label dari pikiran kita saja, tapi dia memang secara alami bisa menggetarkan hati kita. Jadi untuk teman-teman yang satu profesi lah kita ya sebagai pembuat dupa, ya kalau bisa ya tenang dulu lah kan, kita bahagia gitu kan. Bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan untuk orang sedangkan diri kita belum memiliki itu gitu. Dan ada orang yang bilang, Pak, saya bahagia tuh harus begini Pak, harus achieve ini dulu Pak, harus menggapai ini dulu Pak. Bahagia itu nggak ada yang di luar men. Ngapain jauh-jauh gitu kan. Bahagia itu di dalam. Itu tuh tinggal dicetekin aja kalau orang Bali bilang ya, tinggal di saklar itu tinggal
hidupin aja tuh saklarnya, di on-in aja gitu. Jadi kembali lagi ke sini, untuk teman-teman yang membuat dupa itu harusnya punya satu misi ya, misi dulu. Yang sederhana aja misinya, bahwa nanti dupa yang akan digunakan sama teman-teman pengguna itu adalah dupa-dupa yang memang bisa membantu mereka. Ya, minimal bahan-bahan yang kita siapkan itu bisa menangkap ya. Menangkap memori-memori segar, memori-memori positif, memori-memori yang berbentuk bibit kebahagiaan buat mereka. Sehingga ketika mereka menghidupkan dupa itu ada sensasi triggernya yang bisa menginisiasi, yang bisa mengawali gerakan besar, energi besar yang terkandung di dalam diri kita masing-masing. Dan itu yang sangat penting. Nah, itulah artinya mengapa kita harus benar-benar legowo dulu gitu. Kita harus memang benar-benar ikhlas dulu, belajar ikhlas dalam menjalani kehidupan kita. Belajar memang benar-benar memahami bagaimana nafas itu, bernafas itu. Dan dengan kita bisa mengalami itu dengan seperti air mengalir, kita bisa mengalami itu dengan ya legowo gitu ya, ikhlas gitu. Otomatis hati itu akan lapang dengan sendirinya, otomatis. Jadi sejauh ini saya cuma bisa sebatas ini saja bisa menjelaskan begitulah bagaimana kita bisa menghidupkan saklar on off kebahagiaan itu dalam diri. Kalau ngomong nalar itu hanya batasan kita personal, tapi kalau kita ngomong kejeniusan semesta luas banget. Ya, kejeniusan semesta itu terkait dengan hati kita, getaran hati kita dengan getaran di luar. Makanya ada prasasti yang menyebutkan, saya baca di salah satu buku, itu mereka menyebutkan tuh di salah satu prasasti itu yang, aduh udah lama sekali kan, tertulis tuh ada prinsip yang luar biasa. Apa yang ada di dalam itu sama dengan apa yang ada di luar. Men, itu berat men. Oke. Ya memang nih pagi-pagi tuh energinya bener ya, excited gitu ya kan, membuat apa ya, shock terapi yang positif gitu. Ya kita kembali lagi ke laptop ya, kembali lagi ke dupa ini. Dupa ini memang dibikinkan besar gini supaya banyak menampung inspirasi kan. Nih, banyak menampung aspirasi, dia dibikin besar. Kalau nggak gitu kan kecil aja ya cukup. Jadi dia lebih banyak gitu keanekaragaman yang bisa kita nikmati di aroma. Oke. Jadi teman-teman bagi yang ingin mencicipi ini ya, bisa menikmati, bisa kontak-kontak kami. Ini satu batangnya Rp3.000 guys ya, ini Rp3.000 ya per batang. Tapi worth it banget ya menurut saya ini sebagai penikmat aroma. Juga saya yang memformulasikan. Belibet gitu. Nah ini dupanya enak lah ya kan, dupa lah untuk kita menikmati getarannya, menikmati aromanya juga kan, itu dapat lah semuanya. Dan ini juga bisa dinikmati di dalam ruangan gitu yang asik ya gitu kan, tenang gitu kan, damai gitu. Untuk teman-teman yang masih gundah gulana gitu bisa langsung bakar dupa ini. Karena kita juga yang membuatnya juga penuh canda tawa, asik. Penuh bibit-bibit kebahagiaan yang bisa teman-teman nikmati nanti di sini kan. Vibe terapinya awesome. Sudah dikasih pembatas waktu kayaknya nih. Well guys, terima kasih ya atas supportnya, atas komen-komen yang selama ini saya sambil saya untuk komen-komen sih saya bisa sambil menikmati gitu kan ya, liatin teman-teman ternyata banyak loh yang mensupport, yang langsung datang ke sini gitu kan. Wes langsung diskusi tentang dupa, diskusi tentang aroma, nggak hanya dupa saja ya. Ya, kita memang sudah merambahnya ke dunia yang lebih luas lagi, men. Ya kan, ini bukan hanya sekedar dupa. Dupa itu batu pijakan. Ya, aroma cuy, aroma Nusantara untuk teman-teman yang punya prioritas juga di aroma Nusantara, untuk teman-teman yang punya daya tarik, punya perhatiannya di aroma Nusantara. Ayo kita sama-sama diskusi ya kan, kita coba kontak-kontak gitu kan, siapa tahu kita bisa kolaborasi, mamen. Oke, well, saya rasa gitu aja ya guys ya. Saya masih perlu saran, komen, kritik apa aja lah yang sifatnya membangun video ini, sehingga kita bisa sama-sama saling sharing, kita buka informasi kita, sehingga kita bisa
bersinergi lah namanya ya, saling menguntungkan. Itu namanya simbiosis mutualisme. Oke, saya Inyoman Mahabudi. Tahu.